Halo, selamat jumpa dari saya. Mari kita belajar matematika daring bersama saya, Bu Ika, dalam materi program linier. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi program linier adalah untuk yang kognitif, 3.2 menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan untuk yang psikomotor atau keterampilan, 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Apa sih manfaat program linier dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang melibatkan masalah pengoptimalan seperti meminimumkan ongkos atau memaksimumkan laba. Program linier biasanya digunakan dalam bidang ekonomi atau bisnis. Salah satu contoh manfaat program linier yaitu untuk membantu mengetahui berapa sih bahan baku yang harus dipakai suatu pabrik agar biaya produksinya rendah tetapi keuntungannya maksimal. Sebelum kita mempelajari tentang program linier, alangkah baiknya kita harus mengetahui materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum kalian belajar program linier, yaitu perjelasan linier 2 variabel atau disingkat PTLDV. Bentuk umum dari PTLDV yaitu AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih besar sama dengan C dengan A, B, C-nya anggota dari bilangan real. Untuk keterangan X itu sebagai variabel, A-nya konstanta variabel X, B-nya konstanta variabel Y, dan C-nya adalah konstanta. Sebelumnya, kita telah mengenal tentang bentuk umum dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah membuat grafik daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel. Untuk yang pertama, gambarlah grafik dari persamaan AX plus BY sama dengan C. Nah, perhatikan tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari, maka gambar garis putus-putus. Nah, jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka gambar garis penuh. Yang kedua, menentukan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Kita ambil uji titik X1, Y1 sembarang yang berada di luar garis X plus BY sama dengan C. Jika titik 0,0 berada di luar garis, maka gunakanlah titik sembarang 0,0 untuk menentukan DHP-nya. Yang berikutnya, substitusikan titik sembarang tersebut pada pertidaksamaan. Jika kesamaan benar-benar, maka titik uji termasuk daerah DHP. Jika kesamaan bernilai salah, maka titik uji bukan termasuk daerah DHP. Kita sepakati bahwa daerah yang bukan termasuk DHP itu nanti kalau kita menggambar, kita arsir. Jadi ini kita kesepakatan bersama saja bahwa untuk yang bukan termasuk daerah DHP itu kita arsir. Dan sedangkan yang termasuk daerah DHP kita tuliskan dia DHP. Soal tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang pertama, X kurang dari sama dengan 0. 02, Y lebih besar dari 0, 3, Y kurang dari 93, 4X lebih dari 5, 5X lebih besar sama dengan Y, 6Y kurang dari min X, 7, 2X min 3, Y lebih besar sama dengan 0, 8X tambah 4Y kurang dari 8. Kita menyelesaikannya satu persatu. Untuk pembahasan soal nomor 1, untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel, yang nomor 1 ini X kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama, kita membuat persamaan dulu garis X sama dengan 0. Jadi kita buat garisnya ini, saya buat gambar garisnya penuh.
karena di sini ada sama dengan, jadi kurang dari sama dengan, berarti gambarnya harus penuh garisnya. Terus kemudian kita akan menentukan DHP di daerah di sekitar garisnya ya, di sebelah kiri atau sebelah kanan atau di sebelah atas atau di sebelah bawah dari garis ini. Oke, kita lihat di sini pertidasamaan kita adalah X kurang dari sama dengan 0. Kita lihat ini X negatif ya, di sini kurang dari sama dengan 0. Ini adalah daerah DHP-nya, sedangkan yang sebelah kanan bukan. Itu kita arsir. Kita perhatikan titik sebelah sini memenuhi pertidasamaan X kurang dari sama dengan 0 ya, karena X-nya di sini letaknya adalah kurang dari sama dengan 0. Kemudian untuk nomor 2, Y lebih besar dari 0. Pertama kali kita membuat persamaan Y sama dengan 0, terus kemudian kita membuat gambar garisnya. Di sini putus-putus, karena pertidaksamannya tidak ada sama dengannya, hanya Y lebih besar dari 0 saja. Jadi ini putus-putus. Kemudian untuk menentukan DHP-nya, sama seperti soal nomor 1, kalau Y lebih besar dari 0, berarti yang positif ya positif ya. Jadi kita menentukannya adalah kita lihat daerah yang berada di luar garis ini ya, yang baik di atas maupun yang di bawah. Apakah mana yang memenuhi di pertidaksamaan ini? Di sini Y lebih besar dari 0, berarti kita pilih yang atas sebagai DHP, sedangkan yang di bawah adalah yang bukan. Jadi kita arsir. Soal nomor 3, Y kurang dari sama dengan 3. Untuk menentukan DHP-nya, pertama kali kita menentukan persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 3. Kemudian kita gambar garisnya. Gambar garisnya tebal ya, penuh, karena Y-nya kurang dari sama dengan 3. Kemudian kita tentukan DHP-nya, apakah di atas atau di bawah ya dari garisnya ini. Kita perhatikan bahwa di sini tanda pertidasamaan Y kurang dari sama dengan 3, berarti Y kurang dari sama dengan 3 ini memenuhi ya pertidasamaan itu. Jadi yang di sini ditulis DHP, kemudian yang bukan kita arsir. Untuk soal nomor 4, X besar sama dengan 5 sama, kita buat persamaannya X sama dengan 5, kemudian kita gambar garisnya. Ini putus-putus, kenapa? Karena di sini X besar sama dengan 5 saja, tidak ada sama dengannya. Gambar garis putus-putus. Kemudian kita menentukan DHP-nya ya. Dari kita lihat bahwa di daerah di sebelah kiri, sebelah kanan garis ini ya. Garis ini kita lihat bahwa X lebih besar dari 5 itu adalah yang sebelah kanan ini ya. Ini yang memenuhi DHP. Sedangkan yang sebelah sini kita arsir karena bukan DHP. Untuk soal nomor 5, X lebih besar sama dengan Y. Kita buat persamaannya yaitu X sama dengan Y, kemudian kita gambar garisnya. Ini gambar garisnya penuh, karena di sini ada sama dengannya, lebih besar sama dengan ya, jadi garisnya penuh. Ya, oke. Kemudian kalau misalkan kalian kesulitan untuk membuat gambar garis ini ya, ini kan X sama dengan Y. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Berarti titiknya ini ya, 1,1 di sini. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 0. Nah, di sini. Jadi kalau kita hubungkan 0,0 dan 1,1, jadilah garis ini. Yang memenuhi persamaan X sama dengan Y. Kemudian, kalau sudah menggambar garis, kita tentukan DHP-nya. Cara menentukan DHP-nya, kita perhatikan X lebih besar sama dengan Y. Secara logika, X-nya pasti harus lebih besar daripada Y ya. Kita perhatikan sumbu X di sini positif. Di sini sumbu Y-nya negatif. Berarti otomatis yang di sebelah sini adalah daerah DHP-nya. Karena X-nya lebih besar, yang sekitar sini lebih besar daripada yang Y yang di sini ya. Jadi ini adalah daerah HP. Sedangkan yang bukan itu kita arsir. Untuk soal nomor 6, Y kurang dari min X. Kita buat persamaan Y sama dengan min X. Ya, garisnya karena tidak ada sama dengan, maka kita menggambarnya nanti garisnya putus-putus seperti ini ya. Untuk Y sama dengan min X, gambarnya sebelah sini ya. Ini garisnya. Kalau kalau kalian kesulitan untuk menentukan garisnya, kalian bisa cek misalnya X-nya 1, berarti Y-nya negatif 1. Nah, berarti X-nya 1,
Y-nya negatif 1 ya. Y-nya negatif 1. Nah, sini. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Nah, 0 di sini. Terus kita hubungkan garisnya. Nah, jadilah garis ini adalah Y sama dengan min X. Kalau sudah kita menentukan daerah DHP-nya ya, baik ini di kiri atau di kanan garis, kita cek ya. Di kanan garis ini kita cek. Kita perhatikan ya, Y kurang dari min X. Kalau kalian agak kesulitan untuk melihat dari sininya, tapi kita bisa mengecek salah satu titik, misalnya di sebelah bawah sini ya. Nah, sini kita tentukan misalnya negatif 1 dengan negatif 1. Kita masukkan. Kalau X-nya negatif 1, ya berarti kan 1 positif. Terus kemudian Y-nya negatif 1, berarti negatif 1 kurang dari 1 ya, berarti benar ya. Jadi hanya sampel saja titik 1 di sini kita masukkan, ternyata memenuhi, berarti di sini adalah daerah di himpunan penyelesaiannya. Sedangkan yang di sini yang bukan, kita arsir. Untuk soal nomor 7, itu 2x min 3y besar sama dengan 6. Sama, kita buat persamaannya dahulu, yaitu 2x min 3y sama dengan 6. Untuk menggambar garisnya, kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 10 ya, terus kemudian SMP juga, untuk menggambar garis ini kita perlu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, dua titik itu ya, nanti bisa kita hubungkan ya, jadi suatu garis ya. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa ini ada, kita cari dulu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Kalau Y-nya 0 ya, kalau Y-nya 0, 3 kali 0 kan 0, terus kemudian 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Kemudian kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti 2 kali 0, 0 berarti min 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan min 2. Berarti kita menemukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y 3,0 dan 0, min 2. Kemudian kita letakkan di koordinat kartesius ya, 3,0 ini, terus kemudian min 2, 0, min 2 ini, kemudian kita tarik garis. Garisnya penuh karena di sini ada sama dengan ya, jangan lupa ini garisnya penuh. Kalau sudah, kita tentukan DHP, daerah himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini ya. Kita lihat di daerah di sekitar garisnya, yaitu di atas atau di bawahnya ya. Kita lihat, kemudian kita perhatikan, kita ambil titik sembarang yang bisa untuk kita jadikan sebagai titik uji ya. Untuk yang paling gampang, untuk seperti ini, kalau 0,0 tidak terletak di garis, kamu bisa menggunakan 0,0 ya, untuk sebagai titik uji. Nah, titik 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaannya, jadi 2 kali 0 min 3 kali 0 besar sama dengan 6. Nah, 0 lebih besar sama dengan 6. Kita lihat kesamaan ini adalah bernilai salah, karena 0 lebih besar sama dengan 6. Harusnya benar kan 0 kurang dari sama dengan 6. Tapi 0 besar sama dengan 6, ini kesamaan ini salah. Maka 0,0 ini yang kita uji ini bukan termasuk DHP, sehingga kita bisa mengarsir yang bagian yang ada 0,0, daerah yang ada 0,0-nya kita arsir. Sedangkan yang di sini, di bawah sini, ini adalah suatu daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, soal nomor 8, X ditambah 4Y kurang dari min 8. Kita buat persamaannya X plus 4Y sama dengan min 8. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk menggambar garisnya. Kalau misalkan Y-nya 0, di 4 kali 0, 0, berarti tinggal X sama dengan min 8. Jadi ini X-nya adalah min 8. Kemudian jika X-nya 0, X-nya 0, maka Y-nya berapa? Jadi 4Y sama dengan min 8, Y sama dengan min 2. Jadi kita menemukan titik potong sumbu X dan Y adalah min 8,0 dan 0, min 2. Kemudian kita gambar di koordinat kartesius ya, min 8,0, kemudian min 2, 0, min 2. Kemudian kita tarik garis ya menghubungkan dua titik ini. Perhatikan ini gambarnya harus putus-putus. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengan ya tandanya ya, hanya kurang dari saja dari min 8. Kemudian setelah kita menggambar garis, kemudian kita menentukan daerah DHP-nya.
Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita ambil uji titik sembarang, tapi di sini yang paling mudah adalah 0,0 sebagai uji titiknya. Jadi 0,0 kita substitusikan ke X plus 4Y kurang dari min 8. Jadi kita akan mendapatkan 0 kurang dari min 8. Maka ketersamaan ini adalah bernilai salah. 0 kurang dari min 8 ini ketersamaannya adalah salah. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 0,0 tidak termasuk DHP. Sehingga yang ada 0,0 daerah yang ada 0,0 ini kita arsir. Sedangkan yang di bawah sini ini adalah daerah yang memenuhi X plus 4Y kurang dari min 8, kita tulis DHP. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita menentukan gambar grafik pertidaksamaan atau DHP-nya, menentukan DHP-nya jika diketahui pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan pertidaksamaannya jika diketahui gambar grafik pertidaksamaan. Nah, yang langkah pertama adalah kita menentukan dulu persamaan garis AX plus BY sama dengan C dari gambar grafik pertidaksamaannya. Nah, ada beberapa kasus yang harus kalian perhatikan ya. Yang kasus pertama, untuk kasus yang pertama, jika diketahui ya titik B, 0 dan 0,A seperti gambar ini ya. Jadi ini adalah titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y ya, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Di sini adalah B, 0 dan di sini adalah 0,A. Nah, ini diketahui dua titik. Nah, kalau untuk mencari persamaan garisnya, karena kita harus pertama kali menentukan persamaan garisnya, kalian bisa menggunakan cara ini, Y kurang Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kalikan X min X1. Ini ada rumus ketika kalian belajar waktu di SMP ya, kamu bisa memakai ini, tapi cara ini agak terlalu lama karena nanti di program linear kita harus menggunakan ya, langsung menggunakan. Jadi biar cepat ya, kita akan menggunakan rumus AX plus BY sama dengan A kali B. Sebenarnya rumus ini adalah berasal dari sini, tapi biar cepat kita menggunakan rumus ini ya, AX plus BY sama dengan A kali B. Perhatikan bahwa di depan X itu koefisien A-nya ini adalah di bagian yang titik yang potong di sumbu Y. Sedangkan yang B ini adalah ya, ini X-nya yang B-nya di sini sebagai ini titik potong di sumbu X-nya ya. Jadi tinggal AX plus B sama dengan A kali B. Nah, untuk berikutnya kasus kedua. Kasus kedua kalau diketahui X1 Y1 dan X2 Y2. Tetapi titik-titik ini, dua titik ini tidak berada di titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi kalian harus menggunakan rumus ini. Jadi Y min Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 min X1 kalikan X min X1. Jadi tidak bisa memakai rumus yang sebelumnya pakai X plus BY sama dengan A kali B karena ini tidak titiknya tidak terdapat di titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kemudian untuk kasus ketiga itu jika diketahui titik X1, Y1 dan M-nya gradien. Jadi diketahui ada X1, Y1 dan gradien. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi diketahui X1, Y1 dan kemudian gradiennya. Nah, sebagai catatan, karena nanti akan menggunakan aplikasi seperti ini ya, mungkin menentukan rumus pertidaksamaan linear dua variabel. Langkahnya menentukan tanda pertidaksamaan dengan mensubstitusikan titik sembarang yang terletak di luar garis. Nah, jika titik 0,0 berada di luar garis, maka gunakanlah titik sembarang 0,0. Kemudian disubstitusikan ke AX plus B-nya ya, titik C ya. Perhatikan letak titik tersebut. Jika titik terletak pada DHP, maka tanda ketersamaan benar. Jika titik terletak di daerah bukan DHP, maka tanda ketersamaan salah.
Kita akan membahas contoh 3 halaman 35 dari buku Bapak Sartono Wirodikromo dan Bapak Muji dan Manto. Tentukanlah PT LDV yang memenuhi daerah yang diwarnai pada gambar berikut. Yang bagian A itu ya, gambarnya seperti ini. Ya. Dan yang diarsir ini adalah justru yang di HP-nya. Jadi di buku itu yang diarsirnya itu justru malah di HP-nya ya. Yang bukan itu tidak diarsir ya. Yang bukan di HP itu tidak diarsir. Nah, baiklah kita akan coba menyelesaikan soal ini ya. Pertama kali kita harus menentukan, yang pertama ada menentukan persamaan garis ya. Persamaan garis, kalau dilihat dari yang diketahui 0,4 dan 2,0 ini terletak pada titik ya di sumbu X dan sumbu Y ya, maka kita memakai rumus yang kasus pertama yaitu AX ditambah BY sama dengan A kali B. Oke, baik. Ini adalah memakai kasus yang pertama ya. Nah, kemudian kita akan membuat persamaan garisnya ya. Jadi 4x ya, ingat yang A itu justru yang di sumbu Y ya. 4x ditambah 2y itu sama dengan 4 kali 2 berarti 8. Dan saya sederhanakan, bisa bagi 2 ya. 2x ditambah y sama dengan 4. Sehingga kita menemukan persamaan garisnya 2x plus y sama dengan 4. Nah, kemudian yang kedua kita menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, dari persamaan ini ya 2x plus y titik 4 ya, kita belum tahu tandanya apa ya, makanya kita akan mencek ya. Kita gunakan titik yang paling mudah, boleh titik sembarang ya, tapi paling mudah adalah titik 0,0 karena ini berada di luar garis ya. 0,0 kita masukkan, susikan jadi 2 kali 0 ditambah 0 titik 4. Nah, artinya 0,4. Nah, sambil kita melihat 0,0 itu berada di mana. Ternyata lihat, perhatikan 0,0 ya. Ini tidak termasuk ya, bukan di HP ya, dia bukan di HP. Jadi bukan termasuk di HP ya, atau tidak termasuk di HP. Maka dikatakan bahwa 0 tanda pertidaksamaan tanda ketaksamaannya ya, ketaksamaannya ini harus salah ya, karena tidak 0,0 bukan termasuk atau tidak termasuk di HP ya. Jadi 0 harus lebih besar sama dengan 4, tandanya harus salah. Maka kita akan menemukan PT LDV nya adalah 2x ditambah y itu lebih besar sama dengan 4. Kita lihat sekarang soal yang B ya. Soalnya seperti ini ya. Diketahui titik 0,-1 dan 2,1 ya. Ya, ini memang terletak di sumbu Y, tapi yang ini tidak terletak di sumbu X ya. Kemudian arsirannya itu ada di sebelah sini. Ini adalah sebagai DHP-nya ya. Kemudian yang sini yang bukan. Oke. Sekarang kita akan menentukan ya dari gambar grafik ini pertidaksamaannya. Langkah pertama ya adalah kita menentukan persamaan garis. Kita perhatikan yang diketahui ini ya, tidak seperti kasus yang pertama ya, diketahui titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. 2,1 ini tidak terletak di titik potong sumbu X maupun titik potong sumbu Y ya. Jadi kita terus harus menggunakan kasus yang kedua ya, rumus kasus yang kedua, yaitu
Y-1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kalikan X min X1. Ini adalah untuk dengan kasus yang kedua ya. Oke, baiklah. Misalkan kita buat ini X1, Y1-nya adalah 2,1 dan X2, Y2-nya sama dengan 0, min 1. Di posisinya bisa bolak-balik ya, mau X1, Y1-nya 0, min 1 atau X2-nya 2, Y2-nya 0,1 boleh bebas ya. Tidak pengaruh, kita masukkan Y min Y1-nya berarti 1 sama dengan Y2 dikurang Y1 berarti min 1 dikurang 1 per X2 kurangi 1 berarti 0 dikurang 2 dikalikan X dikurangi 2 ya. Terus kemudian jadinya Y min 1 sama dengan min 2 per min 2, jadi X min 2 ini habis ya. Jadinya Y min 1 sama dengan X min 2. Kemudian kita pindah ruas. Jadinya X, ini buat yang posisinya tetap, X tidak berubah ya, saya buat sini positif, tapi yang pindah jadi min Y, kemudian sama dengan min 1, min 2 pindah ke sini jadi plus 2, jadi kita ketemu persamaan X min Y sama dengan 1. Jadi persamaan ini adalah X min Y sama dengan 1. Kemudian yang kedua, ya, kita menentukan tanda pertidaksamaannya. Jadi X min Y itu titik 1. Kita ambil titik sembarang ya, dan nanti perhatikan letaknya ya, titik sembarang itu kita ambil. Nah, kebetulan 0,0 berada di luar garis, kita yang paling gampang adalah pakai titik 0,0 ya. 0,0 kita sisihkan, 0 dikurangin 0 jadi 0 kurangin 0 terus titik-titik 1 jadinya 0 titik 1. Kita lihat ya, kita lihat 0,0, perhatikan ya, 0,0 itu bagaimana dia termasuk tidak termasuk ya, tidak termasuk di HP. Berarti tanda kita harus salah ya, jadi harus lebih besar sama dengan 1, sama dengan karena ini garisnya penuh, maka kita dapatkan PTLDV-nya adalah X min Y itu lebih besar sama dengan 1. Soal yang C ya, soal yang C ini ada gambar ya, gambar di koordinat kartesius ada 2 garis ya, ada garis sejajar, garis G dan garis H, di mana garis H-nya itu diketahui ada titik melalui yaitu 0,1, sedangkan di garis G yang diketahui adalah persamaannya yaitu Y sama dengan setengah X. Oke, kita akan mencari pertidaksamaan linear dua variabel dari garis H-nya. Nah, kita ketahui bahwa garis G sejajar dari H, maka garis G sejajar dengan garis H, maka M gradien dari garis G ya itu sama dengan gradien dari garis H. Nah, karena garis G ini adalah Y sama dengan setengah X, maka gradien kita adalah setengah ya. Ingat, Y sama dengan MX per C ya, jadi M-nya itu adalah gradiennya, jadi setengah ini adalah gradiennya, ini setengah. Kemudian kita mulai akan membuat pertidaksamaannya. Langkah pertama adalah kita menentukan dulu persamaan garis ya.
kita ketahui bahwa kasusnya adalah diketahui 0,1 titik x1, x1 dan gradiennya ya setengah ya. Berarti kita memakai rumus kasus ketiga, y min y1 sama dengan mx dikurangi x1. Ini adalah menggunakan kasus yang ketiga ya. Kemudian kita mulai mengerjakan ya. Ini kita ketahui bahwa x1, y1 itu adalah 0,1, kemudian m dari garis H-nya adalah setengah. Kemudian kita masukkan ke rumusnya y min y1 berarti 1 sama dengan setengah x dikurangi x 0 ya. Terus kemudian kita dapatkan y min 1 sama dengan setengah x, kita kalikan kedua ruas dengan 2, berarti 2y min 2 sama dengan x. Kemudian saya pindahkan ke ruas kiri ya, x-nya jadi min x ditambah 2y sama dengan 2. Kemudian kita langkah berikutnya adalah yang kedua adalah menentukan tanda pertidaksamaan. Jadi min x plus 2y, ini titik, kita belum tahu ya tandanya, itu titik 2. Kemudian kita lihat, cek pakai titik sembarang ya. Misalnya yang paling gampang adalah titik di luar garisnya itu adalah misalkan 0,0. Kita substitusikan. Jadi min 0 ditambah 2 kali 0 berarti kan 0, titik 2. Nah, kita perhatikan bahwa, lihat itu ya, perhatikan bahwa 0,0 itu termasuk ya, termasuk di daerah DHP. Maka tanda kebersamaan harus benar ya. Jadi 0 lebih besar, 0 lebih kurang dari 0 kurang dari sama dengan 2. Maka kita akan mendapatkan rumus PTLDV-nya yaitu min x ditambah 2y kurang dari sama dengan 2. Untuk soal D, perhatikan di gambar grafik ini ada 2 garis, dan garis ini ada saling 3 lurus, garis H digaris dengan garis G, dengan garis H diketahui titik yang melalui adalah 0,3, kemudian garis G diketahui persamaan yaitu min 4x plus 3y sama dengan 6. Nah, kita akan mencari pertidaksamaan dari garis H ini ya, dari yang H ini ya, garis H ini ya, kita akan mencari pertidaksamaannya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa garis G itu tegak lurus dari H, dan kita mesti ingat bahwa untuk gradien garis G itu kalikan gradien garis H itu pasti sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari gradien dari min 4x plus 3y sama dengan 6 ya. Jadi min 4x ditambah 3y sama dengan 6. Ini kita pindah ruas, 3y sama dengan 4x, jadi positif 4x ditambah 6. Jadi y sama dengan 4 per 3x ditambah 2. Jadi 3-nya dibagi ya, ini ya, ruas kanan. Nah, kita akan mendapatkan bahwa mg itu adalah 4 per 3. Kemudian kita masukkan ke rumus ini ya, mg kali mh sama dengan min 1. Jadi mg-nya adalah 4 per 3, mh sama dengan min 1. Jadi mh sama dengan
min 1 dibagi 4/3. Artinya min 1 dikali kebalikan 4 jadi min 3/4. Nah, MA sudah diketahui, kemudian titik yang melalui sudah diketahui. Berarti kita bisa membuat persamaan garis. Persamaan garis kita menggunakan rumus kasus ketiga, ya, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi ini memakai kasus yang ketiga. Nah, kemudian kita tulis ya, X1, Y1 itu adalah 0,3, kemudian gradiennya MH-nya adalah min 3/4. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, Y min Y1 berarti 3 sama dengan M-nya adalah min 3/4, X dikurangi X1-nya adalah 0 ya. Jadi Y min 3 sama dengan min 3/4X. Kita kalikan kedua-duanya dengan 4, jadi 4Y min 12 sama dengan min 3X. Kalau saya pindah ruas, min 3X-nya ke kiri, jadi positif 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Oke, sudah ketemu persamaan garisnya. Kemudian untuk yang kedua, adalah kita menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, kita tahu bahwa tadi persamaannya adalah 3X plus 4Y dari titik 12. Kita belum tahu tandanya pertidaksamaannya. Kita mau menemukan ya, menentukan. Kita lihat, kita ambil titik sembarang ya. Yang paling gampang adalah titik 0,0 ya. Ya, 0,0 ini berada di kita perhatikan bahwa 0,0 tidak termasuk DAP ya, jadi kita masuk ini 0, kita masukkan, jadi 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 jadi 0, dan kita bawa 0,0, kita lihat ke grafik bahwa 0,0 tidak termasuk DHP, maka nanti tanda ketaksamaan itu harus bernilai salah. Jadi berapa? 0 itu lebih besar ya, harus sama dengan 12. Sehingga kita bisa menemukan PTL DV kita yaitu 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 12. Demikian penjelasan saya untuk pertidaksamaan linier. Terus selanjutnya, bagian berikutnya kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Terima kasih, semoga bermanfaat.